Tiga. Bonjour les étudiants. Maintenant, nous apprendrons la vie familiale. La vie familiale en France berarti kita bicaranya tentang kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu berarti kita membicarakan silsilah keluarga yang dimulai dari orang tua. Orang tua, kalau orang Prancis bilang le parent. Pada gambar ini, pada gambar la vie familiale yang ada di sini, saya buat gambar singkat walaupun tidak sempurna ya nak. Di sini saya buat dulu le parent, le père. Le père Paul. Père itu bapak. La mère. La mère. Ibu. Bapak, ibu disebutlah le parent. Paul dan Dennis adalah orang tua dari Paul et Dennis. Paul et Dennis, le parent de Valérie, le parent de Christian, le parent de Philip. Di sini saya buat la fille artinya putri. Valérie itu putri, seorang perempuan. Jadi dianya la vie. Ya, la vie de Paul et Dennis. Valérie et la vie Paul et Dennis. Valérie adalah putri Paul dan Dennis. Inilah dianya, la vie. Yang kedua, Paul et Dennis, le parent de Christian. Atau Christian et le fils de Paul et Dennis. Christian adalah putra dari Paul dan Dennis. Ini dianya. Jadi Christian itu anak kedua dari Paul dan Dennis. Ini anak laki-laki. Le fils itu anak laki-laki dalam bahasa Prancisnya. La vie itu putri atau anak perempuan dalam bahasa Prancisnya. Yang berikutnya ada lagi Paul et Dennis, le parent de Philip. Ya, jadi Paul et Dennis et Sang ya, Paul et Dennis sont de Philip. Maksudnya song di situ adalah menyatakan orang tua, menyatakan parents. Nih, Paul dan Dennis adalah orang tua dari Philip. Nih dianya. Saya putar dia, nggak seperti yang ini, nggak seperti menerangkan Valérie, nggak banyak seperti menerangkan Christian, tapi saya ubah. Paul dan Dennis mereka adalah orang tua Philip. Philip itu sama dengan seperti si Christian, anak dari Paul dan Dennis, anak laki-laki. Philip
et le fils de Paul et Lorette medianya. Jadi Christian anak laki-laki dari Paul dan Denise, Philip anak laki-laki dari Paul dan Denise, Valerie adalah putri daripada Paul dan Denise. Terus di sini ada juga kehidupan keluarga. Ini ketika anak-anaknya belum menikah, belum mempunyai pasangan. Ketika sudah menikah, diterangkanlah di sini. Ya, Valerie di sini ada Luke. Luke itu adalah suami daripada Valerie. Jadi bisa kita buat di sini adalah Valerie s'est mariée avec Paul. Avec Luke. Valerie menikah dengan Luke, ini dianya. Atau Luke et Marie de Valerie. Luke adalah suami dari Valerie. Inilah dia keterangan daripada Luke. Jadi di dalam gambar ini nanti kamu biar jangan bingung. Ada Luke, ada lagi si Lorette, tapi tidak diterangkan. Jadi saya terangkan. Valerie pasangannya adalah Luke. Berarti Valerie menikah dengan Luke. Penjelasannya Luke adalah suami dari Valerie. Atau Valerie menikah dengan Luke. Jadi Luke itu suami daripada Valerie. Yang kedua ada Christian. Christian tadi anak laki-laki dari Paul menikah dengan Lorette. Ini dianya. Sama, jadi Christian nih se marie. Karena si Christian ini menikahi Lorette perempuan, jadi penulisannya Marie. Christian se marie Lorette. Christian menikahi Lorette atau Lorette et Marie de Lorette et sa femme. Lorette et sa femme de Christian. Lorette adalah istri dari Christian. Nih, Lorette adalah istri dari Christian. Sa femme, saya hapus sedikit. Sa femme penulisannya. Femme. Lorette et sa femme de Christian. Lorette adalah istri dari Christian. Yang berikut ada Philip. Di sini Philip tidak memiliki pasangan. Gambar ini tidak ada pasangan Philip. Jadi Philip artinya saya garis di mana ini ya, sempit. Jadi ini Philip célibataire. Kita lanjutkan, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini nak, saya membuat gambar yang lain. Seperti ada yang digambar, ada di situ tulisannya l'arbre généalogique de la famille. L'arbre généalogique de la famille. Maksudnya itu pohon keluarga. L'arbre itu pohon, genealogique itu keturunan. De la famille itu maksudnya itulah family, keluarga, pohon keluarga. Berarti di sini kita belajarnya mengenai persaudaraan dalam satu keluarga. Seperti ada situ saya tulis le grand-père, la grand-mère, dimulai dari opungnya atau kakeknya. Ya, di sini ada lagi, di sini ada neneknya. Le grand-père itu kakek. La grand-mère itu nenek. Jadi tadi saya bilang di pertama itu ada tadi le parent. Iya. Le parent itu ortu. Ini sama nak, le grand-père dengan la grand-mère itu sama.
kakek nenek kalau sudah bercucu. Kalau belum bercucu, inilah nanti disebut orang tua. Iya, pada gambar ini sudah komplit dia nak. Ada anaknya, ada cucunya, maka disebutlah dia kakek nenek, le grand-père et la grand-mère. Baik, lanjut. Di garis pertama ada di situ anaknya la mère, berarti anaknya yang perempuan nih. Anaknya yang perempuan. Kenapa langsung dibuat di situ la mère? Karena dia seorang ibu. Kenapa di sini le père? Dia seorang ayah. Jadi karena mereka seorang pasangan atau orang tua, mereka punya anak. Yang laki-laki le fils, yang perempuan la fille. Itulah dianya. Dilanjut lagi. Si ibu punya saudara, disebutlah le oncle. Orang Indonesia nak, kalau ibu kita punya saudara laki-laki itu disebut paman. Kalau orang Batak, mamanya punya saudara laki-laki disebut tulang. Inilah dia, l'oncle. L'oncle itu paman. Bahasa Bataknya tulang. Adik ibu, adik atau abang dari ibu, maka disebut l'oncle. Ya, jadi yang bersaudara itu yang ini, la mère dengan si oncle, l'oncle. Jadi pasangan l'oncle ini siapa? La tante. Di Indonesia kita mengenalnya tante. Bahasa itu orang Indonesia mengambilnya dari bahasa Inggris ya nak ya. Tante itu adalah istri dari paman, atau tante itu bisa adik dari ibu. Tapi pada pohon ini tante di sini istri dari l'oncle. Istri dari l'oncle atau paman disebut la tante. Anak dari paman itu biasanya disebut kalau perempuan disebutlah dia la cousine. Pakai e di belakang. Kalau dia perempuan disebut la cousine karena dia perempuan. Kalau laki-laki disebut le cousin, n di belakang. Le cousin berarti ini sepupu laki-laki. Ini sepupu perempuan. Kalau sepupu perempuan disebut la cousine, kalau sepupu laki-laki disebut le cousin. Inilah dia sekilas tambahan dari gambar tadi mengenai l'arbre généalogique de la famille. Jadi nak, perlu kamu buka di translate Google untuk gambar pohon keluarga biar kamu lebih jelas lagi. Tapi pada dasarnya inilah dia pohon keluarga, dimulai dari nenek, orang tua, anak, dan sepupu. Itulah dianya. Itulah disebut dengan keluarga. Berikut ini Madam akan memberikan beberapa vokabuler. Vokabuler itu maksudnya perbendaharaan kata yang berhubungan dengan l'arbre généalogique. Ya, ini berikutnya dianya. Kita lanjutkan kembali nak. Ini adalah vocabulary atau kosakata. Kosakata ini yang berhubungan dengan la vie familiale atau yang berhubungan dengan l'arbre généalogique de famille. Ini dia ya nak. Saya hanya memberikan dalam bahasa Prancisnya. Bahasa Indonesianya Anda yang mencari di Google Translate atau di diksioner Anda masing-masing. Diksioner itu berarti
kamus. Nanti kalau semua saya berikan artinya, Anda tidak akan buka lagi bukunya, tidur saja. Jadi harus buka kamus, buka Google Translate, ini diartikan apa. Baik, jadi nanti menyusul minggu depan akan saya kasih yang menjadi pekerjaan Anda untuk mentranslate kata-kata atau kalimat atau pekerjaan yang berhubungan dengan lazi familiar. Ini harus ini harus dihafal, harus kamu cari artinya. Nanti ketika saya tanya, saya buat kuis, Anda sudah tahu. Demikian keterangan singkat mengenai l'arbre de généalogique de famille. Terima kasih.